Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ocha di Mukim Ramadan. Pemirsa, sekarang Ocha sudah berada di salah satu pesantren di Bengkulu Tengah. Ini tepatnya di Desa Pasar Pedati, yaitu Pondok Pesantren Al Hasanah. Nah, kita bakal masuk dan mengunjungi nih kira-kira apa aja sih yang ada di pesantren Pondok Al Hasanah ini dan bagaimana kegiatan selama di bulan Ramadan. Tetap ikutin terus Mukim Ramadan. Let's go. Assalamualaikum sahabat Mukram. Di minggu ketiga Ramadan kali ini, saya dan tim berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang paling diminati tidak hanya warga Bengkulu tapi di luar Bengkulu juga loh. Disambut langsung oleh Ustadz Irham Hashmi, kami mengobrol seputar keistimewaan pondok pesantren Al Hasanah. Baiklah pemirsa Mukram, sekarang Ocha sudah bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Irham Hashmi, Bapak. Oke, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Dan sekarang kita sudah berada di Pondok Pesantren Al Hasanah, pemirsa. Nah, Ocha pengen nanya nih Pak, kenapa sih Pondok Pesantren ini dinamakan Al Hasanah? Oh ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa maupun Mbak Ocha. Jadi Pesantren Al Hasanah ini sebenarnya dipelopori oleh orang tua kami. Beliau bernama Pak Hashmi lain dan istrinya beliau Ibu Husainah Hasan. Jadi beliau berdua ini memberi nama Al Hasanah karena Al Hasanah adalah artinya sebuah kebaikan. Mereka mengharapkan dari usaha yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dan dari kebaikan-kebaikan itu mereka akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah. Dan kemudian di samping itu ada semacam entah kebetulan atau bagaimana, Hasanah ini juga diartikan karena merupakan singkatan dari nama beliau berdua, Hashmi dan Husainah digabung menjadi Hasanah. Begitu kira-kira. Jadi artinya baik juga, kebetulan penggabungan itu juga memang mewakili nama beliau berdua sebagai perintis. Begitu kira-kira. Oke, untuk perbedaannya, kalau menurut Ustadz, Pondok Pesantren Al Hasanah dengan pondok pesantren lain nih Ustadz? Oh ya, sebenarnya masing-masing pesantren itu kan punya ciri khas, ya. Jadi kita tidak dalam mengatakan oh pesantren ini bagus, pesantren seperti rumah makan lah kira-kira. Ada pesantren yang mungkin penekanannya pada kedisiplinan dan peraturan seperti yang di Al Hasanah sekarang. Pesantren kita menekankan Pak Santri untuk terbiasa berdisiplin, kemudian berkemampuan bahasa Arab, kemudian terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya keagamaan tapi juga yang sifatnya akademis, pelajaran umum maupun olahraga dan sebagainya kita biasa. Jadi tidak hanya semata penekanannya pada kegiatan keagamaan saja, tapi juga yang sifatnya usaha-usaha untuk mendidik keterampilan mereka, olahraga mereka dan sebagainya. Oke, jadi banyak cabangnya ya Ustadz, bukan hanya fokus ke agama saja begitu. Dan kemampuan-kemampuan lainnya juga dilatih di sini. Betul, ya. Itu. Nah, untuk Pondok Pesantren Al Hasanah ini berarti sudah berdiri berapa lama ini Ustadz? Cikal bakal Al Hasanah ini sebenarnya dimulai dari tahun 91 kira-kira. Jadi awal itu ketika orang tua kita, Bapak Hashmi dan Ibu Husainah merasa prihatin melihat kondisi masyarakat kita yang mungkin banyak yang tidak memahami agama, jauh dari Al-Quran, tidak mengenal Al-Quran, maka mereka tergerak untuk ikut berpartisipasi di lahan yang milik mereka yang tadinya 1 hektar, mereka berusaha membesarkan. Ya, istilah mencerdaskan umat, juga membantu pemerintah agar masyarakat kita setelah mengenal agama juga memiliki ilmu-ilmu pengetahuan untuk diri mereka dan masyarakat sekitarnya. Oke, berarti dari awalnya itu niat baiknya, iya, dari tahun 91 dan sekarang. Dan awalnya bukan berbentuk pesantren, hanya berbentuk sekolah seperti biasa saja. Sekolah Quran. Sekolah seperti madrasah sanawiyah begitu ya. Jadi santri tidak ada yang di dalam asrama. Namun kemudian begitu berjalan waktu 1, 2, 3 tahun, dari sekitar yang agak jauh itu juga mulai datang dan mau nggak mau disediakan asrama. Oke, berarti dari tahun ke tahun ini bertambah juga berarti fasilitasnya ya Ustadz, mulai dari tempat yang 1 hektar seperti itu. Ya, sekarang dan sudah sekarang besar, sudah sekitar 7 hektar. 7 hektar dan sudah ada asrama lah ibaratnya di sini. Berarti fasilitasnya makin tahun makin berkembang, kira-kira apa aja nih Ustadz? Oh ya, jadi fasilitas terbarunya. Kita tahu di samping niat santri untuk belajar itu merupakan modal utama mereka mau belajar di sini, tapi kita juga harus berusaha menyediakan sarana yang pas dan cocok dan menyenangkan untuk mereka, yang nyaman buat mereka. Mulai dari asrama yang permanen yang kita buat
sedemikian rupa, bagus, bersih. Kemudian ruang makan, kita juga menyediakan seperti lab IPA, lab ada bahasa, pembahasan, itu oke. kita sediakan semua. Sarana olahraga apalagi ya, sarana olahraga kita sediakan sampai meja pingpong, lapangan basket, kemudian juga volley, semua kita sediakan. Karena anak-anak ini kalau hanya belajar mungkin ada rasa jenuh. Ya, akhirnya kita sediakan juga fasilitas tadi, kantinnya, kemudian juga ada ruang makan yang representatif dan sebagainya, itu kita sediakan. Oke, jadi banyak sekali yang akhirnya membuat nyaman ya, mulai dari Iya. didukung oleh olahraganya, didukung juga akademisnya, ada Iya. laboratorium dan sebagainya. Betul. Jadi didukung dari akademis maupun non akademis, dan Betul. agamanya juga harus lengkap seperti Betul, itu ya Ustadz. Jadi untuk sekarang ini terdiri dari apa aja? Mungkin udah ada PAUD-nya, udah ada apa aja nih dari Al Hasanah? Ponpes Al Hasanah ini berada di bawah naungan Yayasan Al Hasanah. Yayasan Al Hasanah ini juga ya orang tua kita, Pak Hasmi dan Bu Usaina yang mempeloporinya. Namun pertama kali yang dipelopori adalah pesantren. Yang di sini di komplek kita hanya kita menaungi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, tingkat SMP dan SMA. SMA. Ya. Adapun di kota maupun di kota khususnya ada di beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan ada PAUD IT Al Hasanah. Ada juga SD IT Al Hasanah maupun SMP Al Hasanah sampai ke SMA Al Hasanah. Dan sedang dalam perjalanan untuk sedang proses menuju diwujudkan yaitu perguruan tinggi Al Hasanah. Ya. Ya. Nah untuk prestasi sendiri berarti Pak Ustadz, dari yang dari PAUD-nya sampai SMA sampai yang sekarang kita berada ini, itu prestasi apa aja yang sudah diraihnya Ustadz? Oh sebenarnya banyak sekali kalau pasti. dari Banyak sekali baik tingkat pasti. ya kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Nasional. Ya mungkin yang bisa saya sebutkan dua di antaranya yang terakhir tahun 2023 lalu, anak-anak kita di antaranya ada yang bisa sampai ke Kendari untuk ikut Insya dalam Allah. lomba KSM yang diadakan Kemenak, ataupun dia pernah ke Jakarta, santri-santri kita, untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Arab yang diadakan tingkat nasional, dan anak-anak kita ada yang mewakili tingkat SMA atau Madrasah Aliyah dan ada yang mewakili MTS atau Madrasah Sanawiyah. Itu ada. Belum lagi nanti yang di SD, PAUD dan sebagainya, itu ada semuanya. Ada semuanya dan sudah sampai nasional. Insya Allah. Baik dari bahasa Arabnya, dari akademisnya juga, olimpiade memang kayaknya komplit di sini bisa didapatkan dengan fasilitas yang memang mendukung ya Ustadz. Betul. Jadi dari prestasi-prestasi ini mungkin bertambah lagi fasilitas untuk mendukung prestasi mereka. Iya, kita akan selalu usahakan seperti itu. Oke, baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi dan kita bakal keliling-keliling gimana situasi dari Pondok Pesantren Al Hasanah. Tetap di Mukram Mukim Ramadan. Oh ya, untuk sahabat ketahui ya, secara bahasa atau etimologi, kata hasanah berasal dari kata hasana yang artinya adalah baik, bagus, cantik, yang bentuk masdarnya hasanatan, artinya kebaikan. Jadi pondok pesantren ini merupakan suatu hal dalam bentuk kebaikan, dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah siswa-siswi dapatkan. Oke pemirsa Mukram, tadi kita udah ngobrolin tentang Pondok Pesantren Al Hasanah. Nih, nah sekarang kita sudah ada di lingkungannya ya Ustadz, lingkungan betul. Pondok Pesantren. Di sebelah kanan ini ada gedung Ulul Albab, dan ini adalah asramanya berarti Ustadz? Ya, ini asrama untuk santri putra yang barusan selesai kita bangun tahun 2021. Oke, berarti ini masih baru. Iya, betul. Oke, nah untuk karena kita ada di pesantren putra ya, asrama Iya. putra ya Ustadz, berarti berapa siswa yang putra ini Ustadz, jumlahnya? Putra ini Mbak kurang lebih sekitar 370 anak. 370 Iya. anak. Putra Itu, saja ya. Putra saja ya. Kalau putri berarti kurang lebih ya sama. Ada 500 lebih. 500 lebih. Iya. Oke. 370 ini udah meliput SMP-nya. Ya, SMP dan SMA-nya, MTS dan Aliyah. Oke. Nah, untuk jam belajarnya berarti ini Pak Ustadz, gimana nih? Sehari-harinya sama seperti sekolah biasa atau ada jam khususnya? Oh, untuk sekolahnya kita persis sama seperti sekolah-sekolah umum pada lainnya. Dimulai dari jam 7.15 kita sudah mulai berbaris rapi, kemudian ada kegiatan kiroati, metode pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak kurang lebih 1 jam pelajaran. Baru kemudian diikuti pelajaran-pelajaran lainnya yang terjadwal sampai nanti rata-rata sampai jam 2:30 gitu kira-kira. Oke, seperti sekolah biasa Iya. berarti. Dan dilanjutkan apakah ada kegiatan lagi di pondok? Setelah asar nanti ada yang bisa menyambung dengan ekskul masing-masing. Oh. Atau ada juga yang khusus hari Sabtu kita khususkan. Seperti yang mau
ekskul basket, tenis, memanah, Oh. itu ada kita khususkan harinya itu. Keren. Jadi memang di sini ya seperti sekolah pada umumnya ada ekskul. Jadi seperti tinggal di sini ya berarti Ya. ya Ustadz. Oke, nah untuk lingkungannya ini sendiri Ustadz, berarti hari Sabtu ini dikhususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler full itu dalam Ya, satu hari. ya. Oke. Ada juga yang di hari lain yang tidak mau di hari Sabtu atau pembinanya tidak sanggup datang hari Sabtu, kita minta diadakan di sore hari di Iya. hari lainnya. Oke, nah berarti untuk anak-anak ini sendiri kalau pulang masuknya itu pulangnya itu ada waktu-waktunya nggak Ustadz? Atau jam besuknya seperti itu? Kita semenjak COVID dulu kita mulai mengatur kunjungan wali Kunjungan, murid iya. ya, karena kadang-kadang zaman sekarang begitu ada kunjungan kita juga melihat kondisi masyarakat. Apakah saat ini misalnya sedang ada berjangkit penyakit atau dalam kondisi aman atau sedang ada kondisi-kondisi lainnya. Namun rata-rata kunjungan di sini kita atur kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali. Untuk satu kali. Ya, kemudian juga kita dibolehkan santri itu ada melakukan penelponan kalau dia belum ada kunjungan, ataupun termasuk pengiriman paket dari orang tua. Jadi orang tua boleh mengirimkan paket makanan kesukaan anaknya atau barang-barang Ya. kebutuhan anaknya. Jadi memang kita upayakan meskipun mereka hanya dikunjungi misalnya 1,5 bulan Satu, sekali, ya. tapi mereka tetap happy karena Dapat bisa kiriman, berhubungan, bisa telepon, telepon. kiriman juga Oke. tetap datang gitu. Oke Ustadz, nah untuk Ya. berarti di suasana bulan Ramadan sekarang ya Ustadz, kegiatan pondok ini jadinya seperti apa? Apa lebih fokus ke dalam agamanya atau sama saja seperti bulan biasa? Oh, tentu ada perbedaan Mbak ya, juga para pirsawan sekalian. Seperti di awal Ramadan ini, dalam rangka menyambut Ramadan, kita adakan kegiatan murokas. Murokas ini artinya fokus. Fokus apa? Santri dari pagi sampai siang hari mereka kita fokuskan untuk tilawah Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kadang-kadang ada santri itu yang bacanya bagus dan cepat, dia bisa mengkhotamkan Al-Quran di masa murokas 3 hari itu di awal Ramadan sampai 2 atau 3 kali. Ya, jadi kita fokuskan begitu agar suasana Ramadan itu terbawa ke dalam diri santri. Ya mungkin kegiatan-kegiatan lainnya karena sekarang pada tahun ini berbarengan dengan masa ujian, maka kegiatan itu agak kita kurangi karena mereka harus belajar juga gitu ya, mempersiapkan diri mereka untuk belajar. Tapi ya jelas sahur bersama, buka bersama itu diadakan, dan situlah terasa indahnya hidup bersama di pesantren bersama kawan-kawan. Makan bersama, buka bersama di bulan puasa ini. Di bulan puasa ini. Jadi biar tetap terasa ya, Ya. Ustadz, walaupun sibuk belajar untuk ujian seperti itu. Nah, kalau untuk asrama ini ada beberapa banyak ruangan Ada kurang jadinya. lebih 18 ruangan. 18 ruangan atau 18 kamar asramanya ya Ustadz. Kalau untuk satu kamar asramanya sendiri itu berapa orang Ustadz? Itu berkisar antara sekitar 17 sampai 20. 17 sampai 20 Ya, anak. 20 orang. Oke, dan untuk di dalamnya sendiri disediakan apa aja Ustadz? Ya ada kasur buat istirahat santri dan ada lemari masing-masing. Kita minta memiliki lemari sendiri-sendiri dan juga mungkin disediakan tempat untuk gantungan pakaiannya gitu ya. Itu yang kita sediakan di dalam kamarnya. Oke, jadi ini ada 18 dengan fasilitas yang cukup mumpuni juga untuk Iya. tinggal di sini, untuk tinggal Untuk di kawasan Putra tentunya. Kawasan Putra nih pemirsa. Nah, pastinya kita akan kembali lagi nih, kita akan keliling lagi, mungkin kita bisa lihat asramanya seperti apa, khususnya asrama Putra ini ya Ustadz. Nah, tapi kita tetap di Mukram Mukim Ramadan. Oke Ustadz, kalau untuk bahasa nih Ustadz, di pondok pesantren ini ada bahasa yang memang harus digunakan, misalnya harus hari-hari menggunakan bahasa Arab seperti itu. Ada aturannya nggak sih Ustadz? Ya, kebijakan kita di pesantren bahasa resmi sehari-hari santri bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai penunjangnya. Nah, jadi santri apalagi kalau dia berbahasa daerah itu akan sangat dilarang. Dilarang di Iya. sini ya. Bagi anak-anak baru masih kita tolerir mereka boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya, adapun kalau sudah anak lama mereka masih juga menggunakan bahasa Indonesia, biasanya ada sanksi-sanksi yang diberikan. Tentu sanksi yang mendidik mereka, tidak melanggar aturan yang berlaku gitu ya. Oke, Ini yang kita berarti lakukan di sini. Oke, aturannya dan dikenakan sanksi ya sesuai dengan ya apa yang mereka lakukan. Berarti ada aturan yang memang harus sekali ditaati nggak sih Ustadz sama siswa-siswi pondok pesantren ini? Iya betul, kita memang buat aturan-aturan seperti ini Mbak, karena kita kan mengumpulkan banyak orang dengan berbagai latar belakang, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Jadi ada di antara mereka ini kadang
untuk disiplin misalnya. Ada yang terbiasa mungkin dilayani, manja, dan tidak tepat waktu, dan ini mau kita biasakan di sini. Maka perubahan-perubahan ini membutuhkan pembiasaan, dan pembiasaan membutuhkan adanya aturan-aturan sanksi atau reward bahkan untuk anak-anak. Maka itu kita jalan, termasuk dalam penerapan bahasa tadi. Oke Ustadz, kita lanjut lagi jalan-jalan. Nah, pemirsa ikutin kita terus. Dibagi menjadi 2 kelompok pesantren, ada laki-laki dan perempuan. Pondok pesantren Al-Hasanah ini memiliki kondisi pondok yang super cozy, lingkungan yang bersih dan terawat, juga sistem belajar yang tidak monoton, menjadikan pondok ini salah satu yang paling diminati di Provinsi Bengkulu. Memiliki jam kunjungan khusus, di sini juga tidak diperbolehkan siswa-siswi membawa handphone seperti pondok pada umumnya. Oke Pak Ustadz, berarti kita sudah, dari tadi kita sudah di asrama kawasan Putra. Sekarang kita ada di kawasan Putrinya. Untuk sekarang ini Ustadz, kita ada di aula apa ini? Ini aula di mana biasanya kita ketika kedatangan wali santri, dan disinilah kita melayani mereka. Mereka bertemu di sini sama anak-anaknya, khusus wali santri putri. Wali santri putri. Ya. Adapun yang di sebelah sana adalah kelas-kelas yang diperuntukkan bagi santri putri, dan ini adalah asrama bagi santri putri. Oh, di atas ini? Iya, dari bawah sampai ke atas ini. Dari semua bawah asrama. sampai ke atas, berarti tadi ada 500 Kurang lebih lebih ya, 500 kurang lebih 500 putri, ya. Berarti lebih dari 18 asrama juga yang ada di sini? Lebih dari Lebih 18. ya, 18. Karena lebih banyak lagi santriwati. Oke Ustadz, berarti kita boleh lanjut jalan lagi Ustadz. Boleh. Kita lihat lagi ini kawasan dari Kawasan putri kita. Putri. Ya. Oh ya, di sini siswa-siswi juga memiliki berbagai bahasa yang akan dipelajari seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk siswa-siswi yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asal, akan diberikan peringatan sesuai aturan pondok yang berlaku. Ini untuk menghindari miskomunikasi antar siswa-siswi tersebut. Untuk kunjungan, di sini juga membiarkan orang tua murid untuk berkunjung ke dalam pondok. Disediakan aula langsung menjadi tempat nyaman bagi santri dan wali murid bertemu. Oke deh Ustadz, untuk pendaftaran jadi siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Hasanah ini gimana caranya Ustadz? Oke, jadi bagi siapa yang berminat untuk masukkan anaknya, keluarganya ke pesantren Al-Hasanah, nanti bisa langsung datang ke kampus kita yang ada di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini ada kampusnya, kampus utamanya, atau bisa secara online melalui smart system kita yang nanti kita bisa bagi linknya, dan juga bisa mengisi secara online. Namun nanti untuk tesnya dia diharapkan datang langsung ke sini untuk dites kemampuan-kemampuan dasar sebagai syarat minimal untuk bisa menjadi santri Al-Hasanah. Seperti dia harus memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran meskipun belum benar dan baik, tapi sudah bisa. Karena itu kemampuan dasar yang diwajibkan untuk kita di sini. Untuk menjadi siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Hasanah. Oke, itu tadi syarat-syarat dan bagaimana cara pendaftarannya Ustadz. Nah, pastinya pemirsa tetap saksikan terus Mukram Mukim Ramadan setiap hari Kamis hanya di RBTV Camkoha. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu perjalanan saya di Pondok Pesantren Al-Hasanah. Semoga Mukim Ramadan kali ini membuat pemirsa di rumah bisa ikut berkunjung dan belajar di Pondok Pesantren Al-Hasanah.